Halo, aku Sun Moon dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara single buat kamu yang belum punya pasangan ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini untuk pertanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Pesan dan energi yang saya sampaikan di sini juga bisa vice versa ya, kebalik. Kalau tidak cocok dengan kamu sama sekali, bisa jadi milik seseorang yang baru atau energi lama yang masih melekat di diri kamu. Karena di sini saya ngerasakan ada beberapa di antara kamu masih belum bisa nih lepas dari energi lama, ya, dari trauma pengalaman yang pernah menjadi bagian dari memori di kehidupan asmara kamu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu di minggu ini akan dealing dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, ya, menguras pikiran. Ada rasa frustasi, kelelahan, kecapean di sini, dan saya kira untuk aku butuh istirahat yang cukup ya, supaya jangan terlalu letih. Kalau tubuh kita kurang sehat, ini bakalan bawaannya sensitif, moody, mudah marah, kepancing emosi gitu ya. Nah, saya ngelihat kamu yang single bakalan dealing dengan konflik ya. Ini konflik batin yang kamu alami ya, antara kamu akan membuka hati dengan seseorang yang baru atau dengan energi lama. Ada juga beberapa di antara kamu menantikan seseorang yang sempurna, sama persis seperti karakter atau impian kamu gitu ya. Tipenya begini ya, pendidikannya begini, backgroundnya begini, kalau bisa dia itu berpengetahuan ya. Ada tipe-tipe atau karakteristik yang kamu dambakan. Nah, cuman di sini karena belum kesampaian nih gitu, belum muncul karakter yang kamu impikan itu. Jadi gimana ya, aku sabar sampai aku dapat, atau aku udah jalani sama apa yang ada aja. Ibarat kalau ada yang menawarkan diri jadi pasangan, atau ya yang datang yang A gitu, walaupun bukan itu tipe yang kamu harapkan gitu ya, tapi kalau itu yang diberi sama semesta, kenapa enggak? Ya udahlah, kesitulah mungkin gitu ya. Cuman saya lihat kamu memiliki keraguan di sini. Ya, kalau ini bukan kamu, ini bisa jadi seseorang yang dealing sama kamu, antara mau deketin kamu apa enggak, tapi dia memiliki keraguan. Beberapa di antara kamu belum yakin nih untuk pacaran atau ngejalin hubungan yang serius dengan seseorang. Masih pengen fokus terhadap karir dan finansial. Ya, fokus untuk memperkaya diri sendiri ya. Ada beberapa di antara kamu, saya lihat ini punya punya impian. Kalau punya pasangan, kalau bisa dia itu adalah seseorang yang memiliki energi magnetik gitu ya. Ya, seorang pemimpin, dia memiliki jiwa karisma. Ya, baik, ya, berapi-api, antusias, memiliki sifat yang kind gitu ya. Ya, dia memiliki jiwa pemimpin, memiliki karisma tadi ya. Ibarat ada daya tarik
ya, yang memikat gitu. Itu yang membuat aku ngerasa aku tertantang, aku ngerasa alive kalau misalnya ketemu sama orang seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu, aku ngerasa kayak terpaksa nih ngejalani hubungan dengan seseorang yang nggak sama persis dengan apa yang aku idam-idamkan. Seperti itu tuh untuk beberapa di antara kamu ya. Cuman saya lihat beberapa di antara kamu berpikir rasional. Ya, manusia gak ada yang sempurna gitu ya, pasti kan ada kekurangan, kelebihan. Ya, kalau kita mengharapkan seseorang yang sama-sama persis perfectionist, ya mungkin nggak akan ketemu gitu ya. Ya, mungkin akan menghabiskan seumur hidup waktu seumur hidup mendapatkan seseorang yang sesempurna itu gitu. Nah, di sini beberapa di antara kamu berpikir rasional ya. Kamu akan banyak memikirkan masa depan kamu ya, menikah dengan siapa, pacaran dengan siapa, akan memulai hubungan seperti apa ya di minggu ini ya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu akan dealing dengan energi Sagittarius Aries Leo. Energi ini sebenarnya lagi deket sama kamu. Ya, dia ini pengen deket. Ya, ada beberapa yang malah udah menyatakan cinta sama kamu gitu ya. Cuman karena sepertinya ada kondisi yang membuat kamu dengan si dia ini ada tolak belakang gitu ya, pertentang, vibrasinya nggak nyambung gitu kadang gitu ya. Jadi itu yang membuat baik kamu atau dia ini kayak nimbang-nimbang lah gitu ya. Kayaknya kita nggak cocok deh gitu. Ada beberapa di antara kamu temen nih gitu, sering berantem. Jadi ada rasa sukanya gitu sama kamu, cuman wah kita terus berantem nih, gimana kalau mau jadian gitu, nggak mungkin lah gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang berpikir seperti itu ya. Dan ya, saya lihat beberapa di antara mereka ini ya, awalnya pengen dekat sama kamu, terakhirnya malah jadi pergi gitu, jadi mencari yang lain ya. Ada beberapa di antara kamu ini ya, dia pengen dekat, cuman kamu banyak mengulur waktu ya. Beberapa di antara kamu fokus terhadap pekerjaan, karir ya, masih fokus dengan diri sendiri, fokus healing ya, masih bimbang, masih belum bisa nih lepas dari energi lama. Nah, ini menyita energi kamu ya, sehingga perhatian kamu tidak kamu berikan terhadap energi yang mau dekat sama kamu di sini ya. Alhasil karena perhatian kamu itu tersita, pada akhirnya si dia ini berpaling mencari seseorang yang lain. Ya ibarat udah mau deket nih gitu ya. Terakhir jadi dia belok ke kiri. Oke, untuk debat about the day-nya ada Strain dan juga Nine of Cups ya. Pengen hidup bahagia gitu ya, pengen hidup sejahtera. Tapi kalau misalnya asal jadian aja sama seseorang yang gak pas, juga membuat aku gak bahagia. Terus kalau aku langsung menikah sekarang sementara perekonomianku masih kurang ya, nantinya aku juga nggak akan bahagia. Jadi ada banyak di sini kekhawatiran yang aku rasakan ya. Ini yang menyita perhatian kamu, sehingga ada pun seseorang nih atau energi yang pengen dekat sama kamu jadi belok dia gitu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk Aqua per tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Ya, mohon maaf untuk teman-teman yang menantikan bacaan single ya. Di minggu lalu saya nggak upload karena ya, seorang intuitif itu biasanya tantangan terbesar dia itu adalah
kondisi emosional yang nggak stabil gitu. Nah itu yang selalu saya hadapi. Saya tipe orang yang sangat sensitif banget gitu ya. Jadi dengar berita yang menyedihkan saja saya sedih. Melihat anabul orang lain saja meninggal, bukan anabul saya ikutan sedih gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Susah jadi orang yang sangat sensitif ya, agak ya begitulah kira-kira. Mohon maaf dan mudah-mudahan teman-teman aku bisa memakluminya ya. Oke, ada Four of Wands, Seven of Cups, Eight of Wands, the Wheel, Queen of Wands, Queen of Swords, Five of Cups, dan Ace of Pentacles. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo tadi ya, ini udah pengen segera menikah. Dia pengen langsung take action gitu, nggak mau dia disuruh menunggu. Ya, sementara kamu di sini belum siap nih. Kamu masih bergumul dengan karir kamu, keuangan kamu, masa lalu kamu gitu. Jadi ya, alhasil ini yang mengalihkan perhatiannya mencari seseorang yang lebih pasti dibandingkan kamu. Ya. Dan saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu di sini ngerasa bahwa ya wes nggak apa-apa, berarti kita nggak jodoh gitu ya. Ya, aku juga di sini sedang memikirkan bagaimana supaya kehidupan karir ataupun keuanganku bagus. Ya, aku juga masih banyak nih tugas tanggung jawab yang mesti aku kerjakan. Sangat sibuk, nggak sempat mikir-mikir pacaran gitu ya. Saya ngeliat beberapa di antara aku di sini adalah sosok yang populer ya, atraktif, independen, energinya dewasa. Ada juga yang single parent di sini nih gitu. Ini adalah tipe yang tegas, objektif, realistis. Ya. Juga walaupun tegas realistis ya, kadang agak ya omongnya pedas gitu, tapi dia memiliki selera humor. Dan saya kira ini merupakan salah satu daya tarik dari Aqua. Cuman kadang kalau ini terlalu berlebihan ya bisa jadi membuat orang lain itu memang ngerasa, weh aku gak cocok sama Aqua ini nih. Aqua ini terlalu unusual, unconventional. Aqua ini terlalu beda nih cara pandangnya, gaya hidupnya, stylenya, terus ini ya eksentrik. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini memiliki sifat-sifat atau gaya yang eksentrik di sini, unconventional gitu ya. Ada sifat-sifat rebellion yang nggak cocok, nggak usah gitu. Ya ngapain dipaksain kalau misalnya sama orang yang nggak cocok, nanti payah ke depannya. Semacam gitu tuh di sini ya, realistis gitu ya. Ya, jadi si dia juga ngerasa di sini aku pengen sih sebenarnya sama si aku ini. Ya, jadi sifat-sifat eksentrik kamu tadi itu sebenarnya bagian yang membuat dia ini tertarik sama kamu gitu. Cuman karena ada vibrasi yang nggak cocok di sini, nggak nyambung gitu ya. Dia juga ngerasakan itu. Ya, pengen jalan sama kamu tapi nggak bisa nyatu, jadi sedih rasanya gitu ya. Masih berharap dia ya ada kesempatan sama kamu, tapi ya saya juga nggak punya banyak waktu. Saya mau juga seseorang yang lebih pasti. Itu dia di sini ya. Alhasil dia jadi belok. Ya, dan kamu di sini nothing tulus. Ya udah, berarti kita nggak jodoh gitu ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance untuk Aqua ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu di sini ya, agak-agak dikurangi gitu apanya, egonya gitu ya. Bagi kamu yang udah lama banget nggak ketemu sama jodohnya ya, saya ngerasa di sini
energi Queen of Swords-nya di sini ini adalah milik kamu, dimana ini terlalu keras banget nih karakter tabiatnya gitu ya. Ini yang perlu harus kamu agak dilembutkan sedikit gitu. Egonya itu jangan terlalu keras banget gitu ya. Ya, supaya jodohnya cepet. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance Aqua single. Oke, yang pertama, adventure awaits, ask for help, forgiveness heals. Ya, saya mulai dari yang pertama. Yeah, break up your routine and live a little sweetheart. It's time for some adventure. Plan a vacation, take a spontaneous drive. A change of pace and scenery will do you good. Plus, you never know whom you'll meet or what you'll experience along the way. A fabulous new friend or partner, a spectacular meal at a charming local joint, the vista of a lifetime. Adventure awaits. Iya. Coba keluar dari zona nyaman kamu gitu. Misalnya kamu di lingkungan yang sama terus gitu ya, atau kamu kerja mulu, gimana mau dapat jodoh gitu ya kan? Ya coba jalan-jalan gitu ya. Sisihkan waktu kamu untuk travel. It's fine, I think, to travel alone. Menurut saya nggak masalah juga kalau misalnya kita travel sendiri ya kan. Justru ini akan terasa, freedom itu akan terasa gitu. Kebahagiaan itu juga akan merasuk gitu ya, makin dekat dengan alam, nature. Ya, dengan sendirinya kamu akan memperoleh bimbingan, arahan. Sebenarnya apa yang seharusnya kamu lakukan? Ya, nature atau semesta ini yang akan berbicara lewat spiritual guidance kamu, dan kamu hanya akan bisa lebih peka mengenali pesan-pesan itu ketika kamu dalam keadaan tenang, ya, fresh, ya, emosi stabil, nggak dalam kelelahan, nggak dalam situasi kepala yang ini ya, pusing ya, dalam situasi lingkungan yang carut marut, semacam gitu. Jadi harus memang benar-benar kondisinya adem gitu ya. Jalan-jalan dulu gitu ya, mana tahu setelah di perjalanan ketemu sama jodoh ya. Yang kedua, ask for help. Are you constantly giving to others yet rarely receiving what you need? Then it's time to ask for help. You are not superwoman, so there's no need to do it at all yourselves. You have an army of angels on speed dial. Give them a call, communicate your needs, and learn to receive the one. When we are open to the help that's all around us, the universe provides assistance. Make sure to look for the sign. Once you ask for help, they'll start appearing. Ya, kadang-kala kalau kita terlalu realistis, terlalu ego ya, mengandalkan ego, kita secara tidak langsung sudah menutup mata batin kita. Kita lupa bahwa sebenarnya di balik dari realita atau di balik apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini memiliki alasan-alasan, dan kita hanya akan mengetahui itu ketika kita mampu bersujud ya, belajar mengenali setiap jejak langkah ya, sebab akibat perjalanan hidup yang kamu dapatkan hingga sekarang. Semuanya memiliki cause and effect gitu, ada sebab musababnya kenapa gitu ya. Dan dari sebab musabab tadi kita belajar untuk memperbaiki diri. Kalau kita udah memperbaiki diri, artinya kita memperbaiki energi kita. Ya, kadang kalau
cobaan udah terlalu banyak gitu ya, atau rasa-rasanya aku mungkin gak punya jodoh deh gitu ya, usiaku udah banyak banget begini, aku berharap sih ada tapi di mana gitu ya, Tuhan itu kayaknya gak menjawab ya. Nah, kamu ketahuilah, terkadang ketika kita terlalu memaksa ya, justru semakin gak datang-datang jodohnya gitu. Artinya itu ego yang sedang bekerja di dalam diri kita. Tetapi ketika kita memang benar-benar berpasrah, ikhlas dalam kondisi apapun, baik aku diberikan jodoh apapun ataupun enggak ke depannya, biarlah kamu, Tuhan, berikan aku kebesaran hati, kemampuan, rasa percaya diri menjalani hidup ya. Kalaupun aku harus hidup sendiri atau kalaupun aku harus menunggu lebih lama lagi gitu ya. Jadi mintalah pertolongan, minta kekuatan dari Tuhan pencipta semesta ya. Oke, yang ketiga, forgiveness heals. Forgive yourself and others, let go of the old story, release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Saya percaya ya, setiap orang itu selalu terhambat rezeki ataupun jodohnya itu tidak lain tidak bukan karena adanya pergumulan di dalam diri sendiri ya, pergumulan dengan orang-orang di sekitar. Bukan saja faktor pengalaman yang pernah membuat kamu trauma di masa lalu ya, juga bisa karena faktor hubungan yang kurang baik yang kamu jalin dengan orang-orang sekitar kamu, terkhusus dengan keluarga gitu ya. Nah, biasanya ya, hubungan yang kurang baik ini pemicunya adalah ego ya. Ada bagian dari dalam diri kita mungkin harus diperbaiki, seperti cara berbicara, cara kita bersikap, memandang gitu ya, mungkin harus lebih rendah hati gitu ya. Kalaupun kita memiliki cara berpikir yang unconventional, enggak selalu harus kita keluarkan semua gitu ya. Ya, adem-adem aja, kalem-kalem aja gitu ya kan. Karena tidak semua orang akan mampu menerima kita apa adanya, apalagi kalau kita itu unconventional tipenya gitu ya. Ya. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Goodbye.